Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang aku cintai, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan ya. Untuk kali ini karena kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi kita belum bisa belajar bareng atau tatap muka belum bisa. Harap dimaklumi ya anak ya. Tetap jaga kesehatan. Terus kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada yang dianjurkan pemerintah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, harus dilakukan di rumah. Terus seperti itu ya, tetap semangat belajar. Nah untuk anak-anak kali ini sebelum mulai pelajaran ya, tolong HP-nya semuanya diaktifkan karena di sini Bapak mau mengabsen satu persatu dari kalian ya. Tapi sebelum itu semua dilakukan, mari kita berdoa dulu menurut agama kita ya. Berdoa mulai ya. Cukup untuk berdoa, semoga dengan doa tersebut pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan berikutnya setelah berdoa agar kita lebih semangat dalam berkeluarga negaraan Indonesia, kita nyanyi dulu ya bareng-bareng lagu Garuda Pancasila. Bapak yang akan mulai, nanti kamu menirukan di rumah masing-masing. Oke, siap? Bagi yang siap nanti bisa kirim lewat voice note ya, lewat pesan suara atau voice note ya. Mari kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Biar kita tambah semangat ya untuk belajar hari ini. Setelah itu Pak Guru akan panggil satu persatu dari kalian ya. Nanti yang saya panggil tolong dijawab lewat pesan suara voice note ya. Mulai dari absen nomor 1 Adibah Tolaifah Hanan ya. Terus berikutnya Arina ya udah ya, ini sudah hadir ya. Terima kasih. Berikutnya Muhammad Mirza Zarifun Nafas. Ya, hadir Pak ya. Oke, berikutnya Tufaza Ayu Biwikaya. Ya, hadir. Berikutnya Adibah Tulaifah Hanan, absen yang terakhir. Ya, hadir ya. Berarti alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Pak Guru doakan semoga kalian tetap menjaga kesehatan, semoga kalian tetap sehat, tetap bisa belajar dengan semangat meskipun kondisinya di rumah. Untuk pembelajaran kali ini anak-anak ya, silakan kalian buka ya, kalian buka bukunya yang ada di rumah, silakan buka bukunya ya. Kita untuk tema 8 ya, tentang wujud benda. Sudah dibuka semua anak? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan lewat voice note ya, biar Bapak bisa tahu. Oh ya, ada yang tanya halaman berapa? Ya, halaman 49 tentang wujud benda. Sudah ketemu? Disimak semuanya ya. Sudah? Ya, kalau sudah coba kalian bisa menjelaskan tentang apa itu benda ya. Wujud benda, materi hari ini yang kita pelajari adalah wujud benda, khususnya benda padat. Jadi perlu diperhatikan anak ya. Untuk benda itu ada 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi untuk kali ini kita hanya fokus akan membahas masalah benda padat. Nah, untuk benda padat itu contohnya banyak sekali anak-anak. Ya, mungkin di depan rumah kalian atau di halaman kalian ada ini batu ya, betul sekali batu ya. Nah, kamu jadi contoh benda padat batu. Nah, ini yang biasa kalian jumpai di kelas kalian anak-anak ya. Ada meja, kursi ya,
ada bangku, ya. Pokoknya ini adalah contoh-contoh dari benda padat ya. Jadi sudah bisa ya ada gambaran ya mengenai benda padat ya teman ya. Ya. Berikutnya tolong nanti, nah kaitannya dengan benda padat ya teman ya. Benda padat itu punya yang namanya sisi panjang atau punya lebar, sisi lebar. Seperti contohnya ini yang di depan kita ini ya. Ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Nah ini namanya ukuran ya anak ya. Ukuran satuan panjang. Seperti kalian misalnya kalian dari rumah ke sekolah itu kan ada jaraknya ya, dari rumah ke sekolah misalnya berapa kilometer itu ada jaraknya, itu juga ukuran satuan panjang juga. Cuman untuk yang kilometer biasanya digunakan untuk jarak yang jauh. Nah untuk yang jarak yang tidak begitu jauh biasanya menggunakan ukuran meter. Kalau yang lebih sempit lagi atau lebih pendek lagi biasanya menggunakan ukuran sentimeter. Nah untuk satuan panjang nanti, nah ini nanti perlu, kalau nanti ini dapat kirim gambarnya ke grup WA, nanti kamu bisa pelajari ya mengenai satuan panjang. Nah ini Bapak tampilkan dulu gambarnya seperti ini ya. Ini namanya tangga satuan panjang ya. Yang paling atas itu bentuknya seperti tangga anak ya. Yang paling atas ini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang paling bawah milimeter. Aturan mainnya gimana? Oh, aturan mainnya gampang. Setiap kali turun satu tangga dikalikan 10. Jadi misalnya taruhlah di sini 1 kilometer, angka 1. Nanti kalau turun 1 ke hektometer, tarik dikalikan 10. 1 kali 10 jadinya 10. Pak, lah kalau turunnya 2 tingkat gimana Pak? Dikalikan 20 Pak? Bukan. Nolnya yang ditambah. Bukan 20 tapi 100. Kalau turun 1, 10. 1, 0 kalikan 10. Turun 2 tingkat berarti kalikan 100. Turun 3 tingkat kalikan 1000. Dan seterusnya sampai milimeter. Paham ya anak ya? Jadi setiap turun 1 tingkat kalikan 100. Turun lagi 2 tingkat kalikan turun 1 tingkat kalikan 110, turun 2 tingkat kalikan 100, turun 3 tingkat 1000, turun 4 tingkat 10.000 dan sebagainya. Nah kalau naik bagaimana Pak? Dari sentimeter misalnya ke meter ya, berarti nanti dibagi 10. Jadi kebalikannya. Kalau turun dikalikan 10, kalau naik dibagi 10. Misalnya 100 cm ke desimeter, naik 1 tingkat, berarti dibagi 10 menjadi 10 desimeter. Kalau dijadikan meter bagaimana Pak? Meter berarti naik lagi dibagi lagi 10 lagi. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter karena sudah habis dibagi 100. Itu ya untuk tangga satuan panjang. Ya, anak tadi sudah belajar mengenai satuan panjang. Sekarang nanti Pak Guru akan kirim ke nomor kalian masing-masing contoh gerakan lambat, gerakan kaki lambat dalam tarian. Ya, nanti kalian peragakan di rumah, terus nanti direkam di videonya kirimkan ke WA grup kelas 3. Gitu ya. Juga nanti Bapak akan memberikan latihan soal terkait tadi ciri-ciri benda padat itu apa saja, terus nanti kesimpulan dari pembelajaran mengenai benda padat itu seperti apa ya. Terus untuk yang matematika nanti ada 2 contoh soal cerita matematika. Nanti juga ini semua nanti Bapak kirim ke grup WA kalian. Jadi nanti kalian bisa tulis di kertas, terus setelah itu difoto, terus nanti kirim ke grup WA biar nanti bisa Bapak nilai. Berikut juga dengan tadi contoh senam penguin tadi ya, yang nanti Bapak kirim.
Oke anak-anak, untuk materi pembelajaran kali ini itu saja. Sudah cukup jelas ataukah ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Ya, batas pengirimannya kapan Pak? Oke, batas pengirimannya ya 1 minggu lah ya. Misalnya ini berarti hari Sabtu, nanti berarti kumpulkan batas terakhir pengiriman adalah Sabtu depan. Itu aja ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan pandemi COVID. Ya, berdoa mulai. Ya, cukup untuk berdoa. Pak Guru cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.